kepada hubungan analisis regresi tunggal. Model regresi linier sederhana menyatakan hubungan linier antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penggunaan analisis regresi sederhana antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, model regresi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Yang kedua, model regresi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Yang ketiga, model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel prediktor terhadap variabel respon. Saya melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi yang sudah menjelaskan terkait teori dari regresi linier sederhana maupun manfaat penggunaan dari analisis regresi linier sederhana. Masuk pada pembahasan contoh soal dan juga penyelesaiannya. Sekarang kita tentukan yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel terikat. Pupuk di sini merupakan variabel bebas, sedangkan buah di sini merupakan variabel terikatnya. Kenapa pupuk variabel bebas dan buah variabel terikat? Karena pupuk di sini mempengaruhi hasil buah dari suatu tanaman A, B, C, D, dan juga E. Ini sudah dijelaskan terkait variabel bebasnya apa dan variabel terikatnya itu apa. Setelah diketahui variabel bebasnya pupuk dan variabel terikatnya adalah buah, maka kita lambangkan variabel bebas ini dengan lambang X. Kemudian variabel terikatnya kita lambangkan dengan variabel Y. Sebelum kita masuk pada rumus analisis regresi linier sederhana, kita harus membuat tabel pengolahan data terlebih dahulu. Yang mana tabel pengolahan data di sini dibuat berdasarkan data-data yang sudah saya paparkan. Data yang ada dalam pupuk di sini dimasukkan dalam tabel pengolahan data. Seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui sigma atau hasil dari seluruh komponen data yang ada, langkah selanjutnya kita harus menentukan nilai dari X, Y di sini untuk masuk pada rumus analisis regresi linier sederhana. Dari mana kita dapatkan nilai X, Y di sini? Jadi nilai X, Y di sini didapat dari X dikalikan Y. Lanjut pada X kuadrat. Nah, X kuadrat di sini diperoleh dari X dikalikan 50 kali 50 sama dengan 2500. Maka selanjutnya kita harus menentukan Y kuadrat, X bar, dan seterusnya. Kita jumlah terlebih dahulu anggota-anggota dari masing-masing ini. Jadi setelah kita ketahui jumlahnya, baru kita masuk pada rumus yang sudah ditentukan. Nah, kemudian hasil-hasil tadi sudah saya simpulkan ke dalam kertas lain. Jadi kita dapat lihat hasilnya seperti ini. Masuk pada rumus pembahasan. Rumus dari analisis regresi sederhana B sama dengan N di sini banyaknya data. Sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Jumlah datanya tadi sebanyak 5. Kalikan sigma XY. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari B, baru kita masuk pada rumus terakhir. Rumus terakhir A sama dengan Y bar dikurangi B. B di sini merupakan nilai atau hasil dari yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian X bar kali X bar. Selesai. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.